Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran modul 5 Raspberry Pi dan aktuator, lab microcontroller dan interfacing. Tujuan praktikum pada modul ini yang pertama mengenal dan memahami Raspberry Pi, memahami fungsi pin-pin pada Raspberry Pi, memahami sistem kontrol PWM pada Raspberry Pi, dan mampu menerapkan sistem kontrol PWM menggunakan Raspberry Pi dan motor DC. Raspberry Pi merupakan sebuah modul mikrokomputer yang berukuran sebesar kartu kredit yang juga mempunyai input dan output digital seperti pada board microcontroller Arduino. Jenis-jenis Raspberry Pi ada banyak, yang salah satunya adalah Raspberry Pi 3B Plus dan Raspberry Pi 4B. Raspberry Pi ini bersifat open source, berbasis Linux. Dia bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan kita penggunanya. Kemudian operasi utama Raspberry Pi menggunakan OS Debian GNU atau Linux dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita bisa lihat blok diagram Raspberry Pi, di mana yang pertama adalah CPU atau GPU-nya yang terhubung kepada pin-pin input dan output, kemudian terhubung juga ke RAM. Juga pada Raspberry Pi ada USB hub, dan ini USB-nya bisa terhubung ke Ethernet, dan kita juga memiliki dua port USB. Konfigurasi pin-pin pada Raspberry Pi yang pertama itu ada I2C, yaitu saluran pin untuk saluran komunikasi serial yang terbagi dua, yaitu ada SCL atau serial clock dan juga ada SDA atau serial data. Kemudian ada pin MISO dan MOSI, yaitu master in dan slave out, dan juga master out slave in. Itu jalur komunikasi data antara master ataupun programmer dan juga slave ataupun IC microprocessor. Kemudian ada pin 3V3 dan 5V, yaitu untuk pin sumber tegangan. Ada pin DNC untuk pin do not connect. Kemudian ada pin UART yang juga adalah pin komunikasi serial, di mana UART ini adalah kependekan dari Universal Asynchronous Transmitter dan Receiver. Kemudian ada pin GPIO, yaitu General Port Input dan Output. Kemudian ada SCLK, yaitu pin Serial Clock. PWM pada Raspberry Pi itu bisa kita gunakan pada pin GPIO 12, 13, 18, dan 19. Kalau teman-teman bertanya mengenai PWM, itu sebenarnya sudah dijelaskan di modul sebelumnya, yaitu teknik untuk mengendalikan lebar sinyal. Kemudian ada motor DC yang merupakan motor arus searah yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC ini sudah sering kita gunakan dan banyak juga penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada driver motor L298N, di mana driver motor ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC dan juga mengatur arah perubahan putaran dari motor DC itu sendiri. Nah, driver motor ini umumnya menggunakan driver H-bridge, yaitu driver yang menggunakan 4 buah transistor untuk sebagai saklar untuk mengatur putarannya, di mana putarannya itu nanti bisa putaran CW ataupun clockwise searah jarum jam, dan bisa CCW atau counter clockwise berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini ada pin-pin untuk driver motor L298N. Yang pertama ada VCC atau fungsinya untuk supply motor. Kemudian ada ground untuk grounding, ada 5V untuk input tegangan drivernya. Ada enable A, itu enable sinyal PWM untuk motor yang pertama. Kemudian ada input 1 dan input 2, itu untuk input motor A, digunakan untuk mengontrol motor A-nya. Kemudian ada in 3 dan in 4, itu untuk input pin motor B, digunakan untuk mengontrol motor B. Dan ada enable B, yaitu enable sinyal PWM untuk motor B. Kemudian ada output 1 dan output 2 digunakan sebagai output pin untuk motor A, dan output 3 dan 4 itu digunakan untuk output pin motor B. Nah, di sini motor A dan B ini hanya perumpamaan bahwasanya driver motor L298N ini itu bisa mengatur dua jenis motor, dua motor gitu. Untuk satu driver bisa mengontrol dua motor. Nah, sekian video pembelajaran pada modul kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.